warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah liwajhiya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam katsira. Amma ba'du. Wa qalahu ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la aizanakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Wa qala nabi tanakahu tanaksalu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Bapak Ibu hadirin para undangan ingkang kula hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Juwadi yang kami hormati, dan khusus Mas Ferdian kalian Mbak Lailatul Qadrah yang berbahagia. Tidak berlebihan lagi jika sekiranya malam hari ini kula lan panjenengan sedaya sejenak memanjatkan puji dan puja rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa terima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Kula lan panjenengan sedaya dalu menika saged ngempal rawuh bermuajah ing mriki panggenan dalam rangka memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Juwadi dalam acara walimatul hamli utawi terasi pembawa acara tadi ngikuti kepan atas kehamilannya enggih menika Mbak Lailatul Qadrah. Mudah-mudahan acara walimatul hamli ini dalu menika kanthi ridho barokah rahmat saking Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak para undangan ingkang kula hormati, langsung mawon ing mriki kula selaku istilah ini kok kula ditunjuk untuk memberikan, dimintai tolong untuk memberikan sedikit tausiah tentang apa itu tingkepan yang kita kenal dalam syariat Islam itu walimatul hamli, di mana usia kandungan yang telah dikandung oleh Mbak Lailatul Qadrah usianya sudah menginjak berapa bulan Mas? 7 bulan berjalan. Nah, di dalam kesempatan ing dalu menika
saya ingin menyampaikan pesan ya, kepada Mas Ferdian juga Mbak Lailatul Qadriyah, karena kedua belah pihak inilah yang mengakibatkan ada proses kehamilan antara Mbak Lailatul Qadriyah kalian Mas Ferdian. Dengan adanya sebab akibat sehingga dalam menikah bermuncullah ingkang nami walimatul hamli utawi tingkepan usia kandungannya sudah 7 bulan. Yang ingin saya sampaikan, apa sih amalan, apa yang kita perbuat ya, ketika kula lan panjenengan sedaya, khususnya Mas Ferdian kalian Mbak Lailatul Qadriyah, apa yang dilakukan ketika ada sebuah proses kehamilan? Yang pertama yaitu nek enten acara kaya ngeten niki, khususnya Mas Ferdian mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam menikah istrinya yang bernama Mbak Lailatul Qadriyah sudah mengandung, sudah ada tanda-tanda kehamilan sehingga usia kandungannya itu 7 bulan. Mas Ferdian banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dalam menikah insya Allah kula badhe ada keturunan. Alhamdulillah. Pandai-pandailah bersyukur Mas Ferdian, karena masih banyak ya pasangan suami istri yang sudah lama nikah itu sampai saat ini belum dikaruniai. Bahkan ada di antara kita yang umurnya sudah tua renta itu belum dikaruniai anak. Oleh karena itu Mas Ferdian kalian Mbak Lailatul Qadriyah, pandai-pandailah jenengan itu bersyukur lawan ucapan alhamdulillah. Ini yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Singkat mawon, dalam kesempatan masalah tingkepan ini, apa yang harus kita lakukan khususnya Mbak Lailatul Kalimah Ferdian? Yang pertama yaitu syukur dumateng kersane Gusti Allah. Sebab tadi di dalam mukadimah sudah saya sampaikan, la in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adabi la sadid. Sopone wong sing gelem syukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, gelem syukur ya, pasti akan ditambah nikmat tersebut. Ananging barang siapa yang kufur ingkar atas nikmat Gusti Allah, ingat siksa adab Allah sangat pedih. Sekali lagi, begitu mendengar istri jenengan hamil, ucapkanlah alhamdulillah. Ingkang nomor kali yaitu doa. Mas Ferdian kali Mbak Lailatul Qadriyah nek wis krungu ya, mendengar, melihat istrinya sudah hamil, perbanyaklah berdoa. Karena orang hamil, khususnya bumil, ibu-ibu yang hamil, niku resikonya sangat banyak sekali. Lain halnya dengan bapak-bapak ya. Nek bapak-bapak kan dereng nanti hamil lah ya. Paling wetengi gede ngoten mawon tok ya, tapi mboten hamil. Perbanyaklah Mas Ferdian kalian Mbak Lailatul Qadriyah berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Memanjatlah doa sesuai apa yang jenengan harapkan. Kapan itu doa dimulai? Semenjak Mas Ferdian jadi kemanten anyar,
saat hubungan pertama awalilah dengan doa. Di dalam kitab buku nikah niku dituntun apabila kula lan panjenengan sedaya saat mulai berhubungan berdoalah Allahumma janibni syaiton wa janibni syaitona ma razaqtana. Jadi pun sama budak-budak koyok budak-budak koyok hewan. Lah menungso niki enten adab sopan santun ketika mau berhubungan ingin anaknya menjadi sesuai apa yang diharapkan. Ini itu anak yang soleh solihah sesuai harapan orang tua. Awalilah dengan doa Allahumma janibni syaiton wa janibni syaitona ma razaqtana. Jadi anaknya gak sampai diganggu setan akeh rezekine. Niku doa. Kemudian doa yang terpenting ya. Ketika Nabi Zakaria, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Zakaria niku suwe gak dikek keturunan. Sampai ratusan tahun gak duwe anak. Begitu pula Nabi Ibrahim sampai bertahun-tahun gak punya keturunan. Bertahun-tahun, ratusan tahun dereng dikasih keturunan. Terus berdoa, tiap hari berdoa. Ya. Lah doa Zakaria ini dikabulkan oleh Allah dengan doa Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria. Isuk sampai gawe. Rabbana hab lana min ladunka rahmah dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria. Dengan harapan donga niki sampai dikei keturunan dzurriyyatan thayyibah. Anak yang baik, keturunan yang baik, keturunan yang sempurna. Sampai disuruh selain bersyukur perbanyaklah berdoa. Saat kakek doa. Kemudian doain Nabi Ibrahim mengatakan Robbi hablinnas Robbi hablinnas. Doa yang diajarkan oleh para nabi pun sampai istilah ini dalam kesempatan apapun khususnya mari sholat dan doa itu penting saestu. Kemudian doa para nabi yang lain itu doa sing istilahnya sangat-sangat dianjurkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina saking semangat ngomong gak kesel. Selain syukur, selain berdoa, kemudian amalan apa bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengetahui istrinya hamil? Selain syukur, selain doa, ini menika wirid. Wirid itu penting. Sebuah amalan atau ijazah dari para alim, dari para ulama, bahkan dari Kanjeng Nabi itu sangat praktekkan. Wirid niki kula ijazahaken dhateng panjenengan khususnya Mas Ferdian, termasuk Mbak Lailatul Qadriyah mungkin sampai sandang. Singkat niki yaitu pada ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ting pitu saben mari. Maknane iku biar suami istri khususnya diberi kekuatan, termasuk janine kandungane niku mboten sampai keguguran. Maknane ngoten. Kita sering mendengar melihat ada bumil ibu hamil itu keguguran. Maka dari itu
Nek Mbak Lailatul Qadariyah ingin janinnya kuat, kandungannya kuat, hamilnya gini kuat nahan, sampai juga kuat sebagai seorang kepala rumah tangga saben mari sholat, khususnya sholat fardu moco ya hasib ya hasib ya hasib ya hasib ping pitu. Kemudian kalau sempat sampai lulus berhenti niki wirid ijazah sing kula ijazahake dhateng panjenengan sampai jawab itu ijazah itu ijazah ya kasih amin ya robbal kula wangsuli malih mbok menawi kula lan panjenengan sedaya Allahumma sholli ala Muhammad mengetahui keluarga panjenengan nek hamil ya niku sampean suruh membaca ya hasib ya hasib ya hasib ping pitu tak bermari tujuane cek mboten kuburan tujuane kandungane cek kuat janine cek kuat sempurna ibune saat melahirkan diberi kekuatan ya hasib ya hasib ya hasib ingkang terakhir inggih menika tabaruk. Tabaruk niki artine istilah wasilah, cari perantara. Dengan membaca ini, dengan tabaruk, dengan wasilah, insya Allah akan dimudahkan. Tadi sudah diawali dibacakan oleh Pak Tolik, membaca surat Maryam, membaca surat Luqman, Yusuf, membaca surat Al-Nasr. Itu salah satu ikhtiar usaha tabarukan wasilah dumateng ayat-ayat Gusti Allah agar diberi kemudahan. Intinya demikian. Tabaruk membaca surat pertama tadi surat Yusuf. Yusuf niki maknane niku dengan harapan Mas Ferdian kalian Mbak Lailatul Qadariyah diberi keturunan anak yang bagus, yang tampan, yang gagah seperti kayak Nabi Yusuf dan diberi sifat afif. Afif niku mampu menjaga kehormatan. Mungkin kula lan panjenengan sedaya pernah mendengar kisah Nabi Yusuf. Ya. Ketika Nabi Yusuf dibuang di tengah padang pasir dan dimasukkan ke dalam sumur, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf ini ditolong oleh saudagar, diangkat oleh saudagar, kemudian dijual sebagai budak di pasar, kemudian dibelilah seorang raja. Nabi Yusuf karena dengan ketampanannya dibeli oleh pengawal raja sehingga diperbantukan di tanah kerajaan. Lama kelamaan singkat cerita Nabi Yusuf niki semakin hari semakin cakep, gantengnya luar biasa sehingga istrinya sang raja ini terkepincut. Singkat cerita Nabi Yusuf ini tidak selingkuh. Ini saya cerita di dalam Al-Quran mengatakan begitu Nabi Yusuf karena mempunyai sifat afif, mampu menahan hawa nafsu, ya gak gelem diseret kalian bojone raja niki wau sampai bajunya bagian belakang ini robek. Bojone raja niki kagem kepencut kesengsem kalian Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf mampu menjaga keafifannya, istilahnya menahan hawa nafsunya agar tidak terjerembab dalam dosa. Akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara. Karena rekayasa hukum saat itu tidak ada. Nabi Yusuf dikatakan menyelingkuhi istrinya raja.
dengan doktrin ya raja kuasa direkayasa dengan pola istilah yang ngoten napa nggih dituduh kan bojone selingkuh, maka Nabi Yusuf di penjara. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibebaskan sehingga di dalam cerita selanjutnya niku Nabi Yusuf istilah lama kelamaan akhirnya bersuami istri dengan Siti Zulaikha. Apa yang harus kita peroleh dari kisah Nabi Yusuf? Yaitu ketampanannya, kebagusannya. Begitu juga tadi dibacakan surat Maryam. Apa yang harus kita ambil hikmahnya? Surat Siti Maryam adalah wanita suci yang mempunyai sifat afifah. Nek lanang afif, nek wedok afifah. Niku istilah kearifan, mempunyai daya kuat menahan hawa nafsu, wanita suci. Nah, kesusahannya Siti Maryam ini agar tertular datang panjenengan, khususnya istri sampean yang sudah hamil, dibacakanlah secara tabaruk surat Yusuf, surat Maryam, dengan harapan mudah-mudahan anaknya nek ganteng koyo Nabi Yusuf, fisiknya koyo Nabi Yusuf, sempurna, cantiknya koyo Siti Maryam, kecerdasannya, kecerdikannya koyo Bunda Muhammad. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Al-Ghazali, kalau nggak salah halaman 428, di sana dikatakan khususnya Mbak Fedian, Mas Fedian, perbanyaklah memakan buah safarjal. Apa itu buah safarjal? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dikatakan hampir mirip koyo buah pir. Lah alhamdulillah niki wau kula hadiahkeun dhateng panjenengan. Sami terami, sami buka. Fadilah memakan buah safarjal di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Niki fadilah keutamaane bumil ibu hamil niku bikin anak monceng, boten istilah ireng tetapi semeringat, wajahnya bersinar-sinar. Perbanyaklah disuruh sering-sering makan buah bir atau buah safarjal. Asbabul nuzulnya di dalam kitab tersebut dikatakan ketika ada suatu kaum datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, kenapa saya mempunyai keturunan kok ireng-ireng, gampangnya ngoten. Oh, ireng-ireng elek-elek. Maka turunnya wahyu, Allah memerintahkan suruh umatmu memakan buah safarjal, yaitu buah bir. Insya Allah dengan sering memakan buah safarjal keturunanmu akan cantik, kalau perempuan, kalau laki akan cakep. Jadi tabaruk tadi tembus maknanya dengan selain membaca surat Luqman, membaca surat Maryam, kemudian memakan buah safarjal, insya Allah keturunan jenengan kalau lanang cakep kuning, kalau wedok cantik, semeringat, wajahnya berseri-seri dan mempunyai akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Terakhir yaitu membaca surat Luqman. Kalau tadi Pak Tolib membaca surat Alam Nasrah, usahakan Mas Fedian membaca surat Luqman sebanyak 34 ayat. Selama belum melahirkan sampai sempatkan membaca surat Luqman hanya 34 ayat. Terus Kanjeng Nabi dalam keterangan salah satu kitab, sapane wong sing gelem maca surat Luqman khususnya untuk bumil akan diberi 10 kebaikan.
Yang pertama itu bayinya akan dijaga malaikat terhindar dari godaan setan. Itu yang pertama. Jadi kita sering menjumpai, mendengar bila mana ada anak bayi itu nangis saya saben dino niku dibudo setan. Maka bacakanlah surat Luqman saat hamil. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali selain tabaruk. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taib, dibacakan surat Al-Nasr. Kapan kita baca surat Al-Nasr? Saat mendengar mendekati istri jenengan mau melahirkan. Baca Al-Nasr, ping 7. Tiupkan kedua tangan sampean sampai semodo diperut, insya Allah diberi normal. Niki sampun kula praktekno saestu. Jadi ini bayi normal sehat kabeh. Anak insya Allah menjadi soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula sampaikan tentang kaitan dengan